Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Eko Sugiarto sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Persepsi dan kedua teman kelompok yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan presentasi mengenai analisis psikologi Gestalt. Jadi ini adalah sebuah tugas dari mata kuliah Psikologi Persepsi di mana kami mencari 5 karya yang harus dianalisis dari unsur dan prinsip visual, analisis Gestalt, dan yang terakhir interpretasi makna keunggulan dan kekurangan dari kelima karya desain yang telah kami analisis. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu ada saya sendiri, Citra Belinda. Partisipasi saya pada kelompok ini yaitu membuat PPT dan merevisi hasil analisis jika ada kesalahan, serta menjadi moderator pada presentasi kali ini. Selanjutnya ada Mas Randy. Silakan Mas Randy untuk memperkenalkan diri Anda, serta sebutkan partisipasi Anda ini di kelompok ini. Begitu dengan yang lain. Baik, perkenalkan saya Muhammad Mehdi Akram Zaidan. Di sini partisipasi saya adalah mencari 2 karya dan juga menganalisisnya. Selanjutnya ada saya, Rizky Firmansyah, bertugas mencari, menganalisis, serta menjelaskan materi Gestalt, figur, dan latar. Lalu ada saya, Iwan Ganama Muhammad. Di sini saya sebagai mencari karya dan menganalisisnya. Kemudian ada saya Syarif Hidayatullah. Tugas saya adalah mencari karya dan menganalisisnya. Saya kembalikan pada moderator. Baik. Oke, sesi perkenalan sudah terlaksana. Kita langsung saja untuk melanjutkan ke pembahasan dari setiap analisis. Yang pertama akan disampaikan oleh Mas Rizky. Silakan Mas Rizky untuk dapat memulai pembahasannya. Terima kasih Citra atas waktunya. Kali ini saya akan menganalisis logo Toblerone. Pertama saya akan menganalisis dari unsur dan prinsip visualnya. Pertama unsur ada warna. Warna dapat memberi makna dan tema pada sebuah desain. Unsur warna yang terdapat pada gambar ini adalah warna kuning pada logogram serta warna merah pada logotype. Di sini juga dapat diartikan sebagai keceriaan, persahabatan yang kuat, percaya diri, serta menggairahkan. Selanjutnya ada unsur garis. Unsur garis sendiri adalah gabungan dari beberapa unsur titik yang saling sejajar sehingga membentuk satu kesatuan. Di sini terdapat kumpulan garis lengkung yang menyatu sehingga membentuk sebuah objek gunung. Lalu ada unsur bentuk. Di sini bentuk gunung yang terlihat jelas pada logo Toblerone. Bentuk gunung ini memiliki bentuk geometri segitiga. Selanjutnya ada unsur tekstur. Tekstur sendiri merupakan visualisasi dari permukaan suatu objek yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Terdapat unsur tekstur semu pada objek gunung yang membuat logo tersebut terlihat seperti gunung pada aslinya. Selanjutnya ada prinsip visual. Yang pertama ada keseimbangan atau balance dalam desain. Selain semua unsur harus saling menyatu, kita juga perlu memperhatikan masing-masing komposisinya. Untuk itu perlu adanya prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan di sini terdapat pada peletakan logotype dan logogramnya yang seimbang. Setelah itu ada kesatuan atau unity. Dalam desain grafis berarti kohesi, konsistensi, keutuhan, dan keselarasan semua unsur desain. Terdapat pada bagian figur dan latar yang menjadi satu kesatuan. Lalu ada penekanan atau emphasis, adalah cara untuk menentukan bagian mana yang membuat menjadi prioritas dalam desain yang kamu buat. Di sini komponen bentuk ground yang terlihat berbeda sehingga menjadi sebuah penekanan. Lalu ada proporsi. Secara matematis, proporsi merupakan perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Perbandingan antara bagian logo sudah pas sehingga membuat proporsi yang tepat. Selanjutnya. Lalu ada analisis Gestalt. Gambar tersebut termasuk teori Gestalt, figur, dan ground, atau figur dan latar. Setiap bidang pengamatan dibagi menjadi 2, yaitu figur dan latar belakang. Prinsip ini menggambarkan bahwa manusia secara sengaja atau tidak memilih dari serangkaian stimulus mana yang dianggap figur, mana yang dianggap ground. Daerah yang terlihat pada gambar berisi objek yang menjadi pusat perhatian yang disebut figur. Gambar gunung sebagai figur nampak lebih padat dibanding beruang putih sebagai latar belakang. Proses persepsi ini berusaha membedakan objek dan latar belakangnya.
kemudian interpretasi atau makna, serta keunggulan dan kekurangan pada desain ini. Toblerone adalah coklat batang yang dibuat Craftsfood Switzerland. Memiliki logo dengan bentuk segitiga yang melambangkan Gunung Matterhorn, yaitu gunung terpencil di pegunungan Alpen. Jika dilihat sekilas, logo Toblerone hanya menggambarkan gunung berwarna kuning. Namun terdapat makna tersembunyi pada logonya. Terdapat seekor beruang putih yang sedang berdiri pada bagian gunung yang menyimbolkan kota tempat ini dibuat. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, jika Toblerone diproduksi di Swiss, tepatnya di kota Bern, yang juga dikenal sebagai kota beruang. Keunggulan pada logo ini yaitu memiliki keterbacaan yang jelas dan warna yang mencolok, serta logogram yang mudah dihafal karena sangat ikonik. Kekurangannya, memiliki banyak elemen sehingga tidak mudah diletakkan di berbagai desain. Karena itu logo ini menurut saya pribadi masih memiliki kekurangan. Lalu jadi kesimpulan dari saya mengenai logo Toblerone yang menggunakan prinsip Gestalt, figur, dan latar adalah logo ini sangat baik. Selain karena ikonik dan mudah diingat, logo ini menggunakan unsur dan prinsip visual yang baik. Lalu, selain itu, figur dan latar adalah salah satu prinsip Gestalt yang menarik, dan tentunya tidak mudah untuk dibuat. Karena dalam proses penciptaannya, perlu memikirkan bagaimana cara membuat figur dan latar tidak saling bertabrakan, dan menyatu sebagai satu kesatuan utuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Mas Rizky atas penjelasannya yang sangat bagus. Mungkin saya ingin menyimpulkan lagi bahwa jadi pada logo Toblerone ini ternyata bukan sekedar logo yang tidak memperhatikan unsur dan prinsip penerapan Gestalt dan mempunyai makna keunggulan dan kekurangan. Walaupun mungkin saja desainer ini memang ketika proses pembuatannya tidak memperhatikan aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi secara tidak langsung, bahwa desainer ini telah menerapkan beberapa aspek tersebut. Yaitu secara singkat pada logo ini memiliki beberapa unsur, yaitu unsur warna, garis, bentuk, dan tekstur. Sedangkan prinsipnya yaitu ada keseimbangan, kesatuan, penekanan, dan proporsi. Untuk penggolongan analisis Gestaltnya, logo ini masuk ke jenis figur ground. Dan untuk makna keunggulan dan kekurangan, sangat variatif tergantung sudut pandang masing-masing dalam menginterpretasikannya. Oke. Analisis selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Yaitu di sini ada logo Baskin-Robbins. Ya, Baskin-Robbins adalah salah satu logo toko es krim yang cukup terkenal. Pada logo ini terdapat beberapa unsur dan prinsip, diantaranya yaitu ada unsur warna. Tentu saja pada logo ini desainer telah memilih warna yang cocok untuk sebuah brand es krim. Pemilihan warna pada logo ini sangat tepat karena menjadi unsur pendukung yang kuat dalam menginterpretasikan sebuah logo es krim secara visual. Selanjutnya ada bidang. Ya, bidang di sini ditunjukkan pada sebuah lingkaran yang dijadikan sebagai background dari logo ini. Jadi pada logo Baskin ini terdapat prinsip juga. Yang pertama memiliki prinsip kesatuan yang cocok dalam desain logo ini dibuktikan setiap bentuk logo tersebut saling mengisi. Keseimbangan antara satu dan lain memiliki keseimbangan yang pas, di mana tidak ada yang lebih dominan. Yang ketiga, penekanan pada warna logo dan angka 31. Menjadikan titik utama dalam setiap individu untuk menginterpretasikan pertama kali melihat logo ini. Yang terakhir ada proporsi. Memiliki proporsi yang pas, dibuktikan adanya huruf besar dan kecil. Oke, selanjutnya kita beralih ke analisis Gestaltnya. Logo Baskin-Robbins ini menerapkan prinsip psikologi Gestalt berupa penutupan bentuk atau closure. Pada bagian logo BR terdapat angka 31 berwarna merah muda yang menutup sehingga membentuk huruf BR yang berarti Baskin-Robbins. Oke. Untuk interpretasi atau makna keunggulan dan kekurangannya, Baskin-Robbins ini terkenal dengan varian rasa es krimnya yang nikmat. Varian rasanya begitu beragam dengan aneka topping yang nikmat, sehingga terdapat angka 31 di bagian logo BR. Pada bagian tengahnya, angka 31 tersebut ada di kurva B, serta batang R yang dibedakan oleh warna merah muda yang terdapat di antara kata Baskin dan Robbins.
Jadi pada logo Baskin Robbins ini terlihat di tengah BR terdapat perbedaan warna ya, yang menunjukkan penekanan hingga membentuk angka 31. Makna dari hal tersebut yaitu angka 31 adalah menunjukkan jumlah banyaknya varian rasa. Desainer menunjukkan angka tersebut pada logo ini sebagai usaha dalam memberikan info mengenai keunggulan brand ice cream ini, yaitu memiliki 31 jenis varian rasa. Walaupun setiap individu tidak semua mengetahui akan makna 31. Tapi jika kita mencari maknanya di Google, kita akan mengetahui mengenai makna tersebut. Nah, untuk keunggulannya, yaitu desainer sukses membuat logo sekalian menyampaikan informasi mengenai jumlah varian rasa. Selanjutnya ada kolaborasi yang tepat antara huruf dan angka, penggunaan warna yang cocok untuk sebuah brand ice cream, dan yang terakhir pemilihan font yang cocok. Nah, penggunaan warna yang cocok itu untuk sebuah brand ice cream, jadi ada ketertarikan tersendiri untuk repeat order, karena branding yang membuatnya bisa tertarik. Nah, kekurangannya yaitu logo ini masih multitafsir untuk disebut logo brand ice cream, karena tidak adanya simbol atau tanda bentuk ice cream. Bisa jadi ini adalah brand baju anak-anak, mainan anak-anak, dan sebagainya. Mungkin penjelasan dari saya cukup segitu. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh Mas Yuan. Silakan Mas Yuan. Iya, terima kasih kita. Di sini saya akan menganalisis logo dari Gramedia. Ya, ada unsur dan prinsipnya. Unsur yang pertama ini terdapat unsur garis lengkung dan gabungan bebas yang mengisi kekosongan untuk memberi manfaat kesan yang dinamis. Lalu penggunaan unsur bidang untuk melengkapi tema pada logo tersebut. Lalu ada jarak antara objek berdekatan sehingga menjadi satu kesatuan. Yang terakhir ini terdapatnya warna hitam, biru, kuning, dan merah yang kontras satu sama lain. Lalu ada prinsipnya. Di sini prinsip yang pertama ini proporsi yang pas, objek saling mengisi satu sama lain, menjadikan logo ini tidak ada yang terlalu dominan. Kemudian ada kesatuan antara objek memiliki rangkaian yang sudah cocok. Lalu irama terjadinya perulangan pada objek-objek pada logo tersebut. Di sini penekanan yang ada pada objek tersebut, ya ini objek membentuk huruf G. Ya, selanjutnya ada analisis gestalnya. Gramedia ini merupakan toko buku yang menerapkan prinsip psikologi gestal pada logonya. Logo tersebut menjelaskan bahwa objek yang diletakkan secara berdekatan antara satu sama lain merupakan satu kelompok, yaitu kedekatan jarak antara objek satu dengan objek lainnya saling berdekatan sehingga dipersepsikan menjadi huruf G, yang berarti Gramedia. Apabila jarak antar objek tidak memiliki kedekatan, maka sulit untuk dapat memahami objek-objek yang disusun. Jadi, tanpa teks penjelasan pun, logo yang memiliki prinsip psikologi gestal, proximity dapat diidentifikasikan oleh seseorang yang melihatnya. Interpretasi makna, keunggulan, dan kekurangannya. Makna dari logo tersebut memiliki arti Gramedia, yaitu toko buku itu. Objek seperti bolam memiliki arti sebagai ide yang biasanya ide bisa kita dapatkan mulai dari membaca buku. Lalu ada warna biru, kuning, dan merah yang memiliki arti ketenangan, keceriaan, dan kepercayaan, seperti halnya orang yang sedang membaca buku. Lalu keunggulan logo tersebut yaitu terletak pada penggambaran objek pada logo yang mempresentasikan identitas dari brand tersebut, yang membuat orang mengerti apa itu Gramedia, dan memiliki warna yang lebih dominan hitam yang membuat logo tersebut lebih mudah untuk dilihat. Kekurangan dari logo tersebut yaitu logo tersebut ialah terlalu banyaknya objek-objek yang dimasukkan ke dalam logo yang mungkin nantinya membuat sulit untuk pengaplikasiannya ke berbagai barang-barang dari produk Gramedia tersebut. Jadi mungkin itu saja dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Mas Iwan atas penjelasannya yang sangat bagus. Selanjutnya, yang terakhir, ini belum yang terakhir. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Randy. Silakan Mas Randy. Baik, terima kasih Citra atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang logo suatu klub olahraga golf, yaitu Spartan Golf Club. Yang pertama ada analisis unsur dan prinsip visualnya. Unsurnya, satu, terdapat garis lengkung pada bagian kepala manusia dan juga pada bagian kepala objek Spartan. Lalu memiliki tekstur bentuk yang kasar seperti bebatuan. Selanjutnya, jarak antar bentuk yang proporsional. Lalu penggunaan warna campuran gold, solid, dan coklat menyerupai warna dari bebatuan cadas di California. Selanjutnya ada prinsip. Yang pertama, memiliki keterbacaan yang jelas dan mudah diingat bentuknya. Yang kedua, kesederhanaan. Pada logo ini hanya menampilkan 2 figur manusia, ditambah dengan bentuk lain sebagai pelengkap. Yang ketiga, keseimbangan, memiliki susunan bentuk yang seimbang antar objek, figur, dan tulisan di sampingnya. Kemudian yang terakhir ada irama. Terdapat pengulangan bentuk persegi dari kecil hingga ke besar, membentuk topi The Spartan. Selanjutnya ada unsur gestaltnya. Analisis unsur gestalt. Logo Spartan Golf Club menerapkan prinsip psikologi gestalt, yaitu figur. Penekanan 2 figur manusia tanpa objek latar yang saling berkaitan membuatnya masuk ke dalam salah satu prinsip psikologi gestalt ini. Terdapat objek figur manusia yang sedang mengayunkan tongkat golf. Lalu pada bagian perut membentuk siluet wajah manusia yang tampak samar bila tidak dilihat secara keseluruhan. Sama halnya tongkat golf yang sejajar dengan bagian kepala figur The Spartan membuatnya berbentuk topi atau helm perang dari karakter ksatria Yunani, yaitu The Spartan. Sehingga bila dilihat keseluruhan dari objeknya, logo seolah-olah terlihat karakter The Spartan, namun juga terdapat objek figur manusia sedang mengayunkan tongkat golf di dalamnya. Lalu interpretasi atau makna keunggulan dan juga kekurangannya. Spartan Golf Club awalnya adalah organisasi kemahasiswaan di Michigan State University. Seperti namanya, tentu saja organisasi ini dibuat untuk memfasilitasi olahraga golf di salah satu universitas terbaik di Amerika itu. Desain simbol ini juga masuk sebagai salah satu yang paling kreatif karena selain menampilkan suatu figur yang melambangkan orang sedang mengayunkan tongkat golfnya, juga mengkombinasikan dengan logo Spartan ataupun Trojan. Keunggulannya, penggunaan prinsip figur sehingga membuat logo ini terlihat unik dan berbeda dari logo klub olahraga golf pada umumnya. Kekurangan dari logo ini terletak pada pemilihan tulisan font yang kurang selaras dengan bentuk logo aslinya. Logo pertama ini merupakan logo utama dari Spartan Golf Club. Walaupun sekarang sudah banyak di remake menjadi logo yang lebih modern. Namun itu tidaklah resmi ataupun official. Terima kasih. Cukup penjelasan dari saya kembalikan ke Citra. Baik, terima kasih Mas Reni atas penjelasan yang cukup baiknya. Selanjutnya, yang terakhir akan dijelaskan oleh Mas Syarif. Silakan Mas Syarif. Baik, Mbak Citra. Ini ada simbol daur ulang. Pasti kita sudah tidak asing dengan simbol tersebut, karena simbol tersebut ada pada kemasan botol plastik yang sering kita beli. Baiklah, analisis dari simbol tersebut ialah yang pertama ada unsur garis. Terdapat unsur garis yang melengkung. Kemudian bidang, terdapat bidang yang membentuk anak panah yang dibuat secara dinamis. Kemudian yang ketiga ada warna. Warna ketiga panah tersebut sama atau senada. Kemudian pada prinsip-prinsipnya ada prinsip kesederhanaan. Objek yang membentuk panah yang saling diulang. Objek hanya membentuk panah yang saling diulang. Kemudian ada kejelasan. Kejelasan membentuk segitiga dari gabungan bentuk panah. Kemudian ada keseimbangan.
ukuran, warna, dan bentuk itu sama. Kemudian ada kesatuan. Antara objek satu dengan yang lain itu sama. Objek. Kemudian irama. Terjadi perulangan pada objek. Kemudian yang terakhir ada proporsi. Penataan objek sudah proporsional atau sudah seimbang. Lanjut. Syarif. Oke, mungkin Syarif terdapat masalah pada device-nya. Selanjutnya akan saya lanjutkan saja ya. Analisis Gestalt pada logo yang ini, yaitu pada ikon daur ulang. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna. Dari penjelasan itu bisa digambarkan dengan objek 3 atau lebih anak panah yang saling menunjukkan satu sama lain membentuk arus melingkar. Penataan panah satu dengan yang lain memiliki jarak yang sama. Bentuk panah pada ikon sama karena terjadi perulangan. Warna pada ikon juga disamakan supaya seirama. Jadi tanpa teks penjelasan pun, ikon yang memiliki prinsip Gestalt similarity dapat diidentifikasikan oleh seseorang yang melihatnya. Selanjutnya, ada interpretasi makna, keunggulan, dan kekurangan. Objek panah yang saling menggambarkan perputaran atau recycle, yang mana setiap barang yang masuk akan diolah dan dikeluarkan dalam bentuk barang jadi. Kemudian jika sudah tidak terpakai akan diproses lagi, diubah menjadi barang jadi, begitu perputaran dari recycle atau pendaur ulangan barang. Kemudian karena panahnya ada 3 ini menggambarkan ada 3 proses, yaitu barang masuk, barang diproses atau di-remake, dan barang keluar atau barang jadi. Dan warna hijau atau warna alam bisa diartikan sebagai sumber kehidupan, kesegaran, dan rasa aman. Keunggulan. Keunggulan pada ikon ini adalah bentuknya yang simpel dan mudah dikenali. Ikon ini juga sudah mendunia. Kita bisa menjumpainya dimanapun dan ikon ini telah diadopsi oleh lembaga-lembaga pengembangan sistem kode seperti ISO. Kekurangan pada logo ini banyak orang yang masih tidak memperdulikan simbol tersebut. Entah karena ukurannya kecil pada suatu kemasan atau memang orang tidak tahu makna dari simbol tersebut atau bahkan tidak memperdulikannya. Sehingga masih banyak orang buang sampah plastik tidak berdasarkan jenisnya, bahkan buang sampah plastik sembarangan. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.